Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah mabad. Allah berfirman, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian, berjihadlah kalian melalui hartamu dan dirimu. Hampir semua ayat-ayat berjuangan dan pengorbanan itu dimulai dengan bi amwalikum, harta kalian, harta kalian. Saya mengajak secara praktis dan kami sudah buktikan. Rp1.000 itu bisa luar biasa dahsyat. Bisa beli mobil, bisa buat kuburan, ya, bisa membangun masjid. Uang 1.000. Mari kita satukan uang 1.000 kita. Nanti kami jemput. Di rekening ini insya Allah bisa kita buat. Di rekening ini insya Allah kita buat sebuah kekuatan umat dengan Rp1.000. Rp1.000 dahsyat. Ini hadis yang intinya dari hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani, itu dikeluarkan oleh Imam Bukhari, bahwa pernah Nabi salat, ya, di sini sebutkan bahwa shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subuh. Itu Nabi pernah salat subuh yang di Hudaybiyah, bil Hudaybiyah, fi isris sama. Waktu malamnya itu masih hujan, ya, subuhnya beliau ceramah. Itulah Nabi, temanya kadang-kadang beliau tematik, ya, malamnya hujan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, kanat minal laili falamman sarafa aqbala 'alan nas. Sesudah Nabi memimpin salat subuh, beliau menghadap kepada jamaah. Faqala hal tadruna ma za qala rabbukum. Apakah kalian tahu apa yang Allah katakan pada kalian tentang masalah hujan itu? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Dan itu adab jika kita ditanya oleh Nabi sallam, ya, ditanya oleh orang yang bertanya bukan untuk dia tidak tahu, tapi bertanya untuk, ya, memberitahu. Qala asbaha min ibadi mu'min. Pada subuh ini, kata Nabi, karena pengaruh hujan tadi malam, ada di antara kita itu mu'min bi wa kafirun. Ada yang beriman di subuh hari ini dan ada juga yang kafir. Jadi kalau kita lihat hadis ini, hujan membelah dua manusia. Ada manusia beriman karena hujan, ada manusia yang kafir juga karena hujan. Jadi dahsyat ini, Pak. Jadi ada orang, ya, asbah min ibadi mu'min bi. Di pagi subuh hari ini ada yang beriman pada saya dan ada juga yang kafir. Ini sikap yang beriman. Ini sikap yang beriman. Kalau hujan, fa amma man qal mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fazalika mu'min bi. Siapa yang berkeyakinan, berpendapat melihat curahan hujan itu adalah mutirna bi fadlillah, itu karunia Allah, wa rahmatihi, dan rahmatnya Allah. Kata Nabi SAW, fazalika mu'min bi, itu yang beriman pada saya. Kalau menyandarkan hujan ini dua sifatnya, karunia-Nya Allah dan rahmatnya. Jadi kalau ada yang tidak melihat hujan itu, Pak, sebagai karunia, maka dia bermasalah imannya. Jadi hujan itu aslinya rahmat. Banjir itu bukan sebab hujan, Pak, sebab manusia itu. Kita yang bikin banjir. Kita yang bikin banjir. Hujan itu tidak salah, yang salah adalah kita tidak membaca dan tidak memberi ruang gerak air untuk bergerak. Sehingga, ya, air, ya, sehingga bilang Pak Wali dulu, ya, bukan sebenarnya banjir, air tergenang. Apa bedanya air tergenang dengan banjir? Kalau air tergenang, ya memang tergenang, cuma karena
tidak disikapi dengan baik, yang menimbulkan banjir. Kalau banjir itu efeknya pasti negatif. Ya. Jadi ada di sini mukmin bi, kafirun bil kaukab. Ya, dia kufur kepada bintang-bintang. Wa amma man qal mutirna binau kaza wa kaza fazalika kafirun bi mu'min bil kaukab. Di sini siapa yang mengatakan bahwa hujan ini karena bintang ini sudah muncul, maka dia sandarkan hujan itu kepada bintang tertentu, maka nikmat disandarkan selain kepada Allah, Pak, itu kufur namanya. Lebih tepatnya kufur nikmat. Ya, kita sehat lalu mengatakan bahwa saya rajin olahraga. Sehat karena rajin olahraga itu, Pak, kufur nikmat namanya. Kenapa kufur nikmat? Menyandarkan sehatnya karena olahraganya. Ya, jadi nikmat itu selalu kita lihat datangnya dari Allah, asbabnya dari Allah, bukan karena kita. Supaya kita tidak termasuk asbab kita masuk kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua, hujan adalah perbuatan Allah, maka jangan mengeluh karenanya. Ya, ini kita lihat ini, Pak, bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu yu'allifu bainahu summa yaj'aluhu ruqaman fataral wadka yakhruju min khilalihi wa yunazzilu minas sama'i min jibal fiha min baradin fayusibu bihi may yasha wa yasrif. Ini semua pakai yu'allif. Allah yang susun itu air, Pak. Itu awan-awan di atas itu bersusun-susun. Kalau Bapak lihat itu, kalau kita naik pesawat bagaimana itu bersusun di atas. Bahkan di sini seperti min jibal. Ya, artinya seperti gunung itu di atas itu. Dan itu satu nikmat. Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan sekaligus. Kalau sekaligus turun itu, Pak, yang di atas itu air menggumpal kayak gunung, roboh kita punya rumah itu kalau turun hujan. Untung satu tetes itu. Ya, jadi syukur sekali itu. Dan itu perbuatan Allah menyebabkan menggerakkan angin, ya, kemudian membuat berkumpul itu di titik-titik tertentu, lalu Allah turunkan dengan kadarnya dan jumlahnya. Semua itu adalah karena perbuatan Allah. Maka karena itu, perbuatan Allah itu tidak mungkin salah. Tugas orang beriman, raditu billahi robba, aku ridha dengan apa yang Allah perbuat. Ya. Surah An-Nur di ayat 43. Ya. Saya lanjut saja supaya manfaat air hujan, ya, jelas, ya, banyak manfaatnya. Ya. Bisa membasahi bumi, bisa sumber rezeki, bisa sumber kehidupan, banyak sekali. Ya, saya lanjut saja. Air sebagai sumber kehidupan. Bahkan di sini, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Ya, dan kami jadikan dari airlah ini kulla syai'in hayy. Dari airlah kami jadikan sesuatu itu menjadi hidup. Jadi tidak ada hidup, Pak, kalau bukan air, termasuk air hujan. Kata Allah, afala yu'minun, apakah engkau tidak beriman? Apakah mereka itu tidak beriman dengan adanya air hujan? Ini surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya. Hujan adalah salah satu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini simpulkan ada 5, bukan wilayahnya manusia, Pak. Manusia tidak punya hak dalam 5 hal itu. Pertama, ilmu sa'ah. Yang kedua, yunazzilul gais wa ya'lamu ma fil arham. Yang keempat adalah wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada. Yang kelima adalah wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Satu, hari kiamat. Tidak usah bertanya kapan kiamat. Tugas kita, apa persiapan kita dengan hari kiamat. Yang kedua tentang al-gais, tentang hujan. Kapan, berapa butirannya, kapan mulai, kapan berakhir, berapa volumenya air, tidak ada manusia yang tahu tentang itu, urusan Allah.
Kemudian ya apa yang mau dikerjakan besok? Ya maaf, yang ketiga adalah janin yang ada dalam rahimnya ibu. Tidak ada yang tahu persis. Ya, kalaupun di USG ya. USG itu pada umur-umur tertentu. Kalau pas 120 hari kehidupan mulai ditiup, tidak ada bisa tahu laki-laki atau perempuan. Nanti itu perkembangan di belakang baru bisa diketahui sedikit, tapi ya sudah bukan lagi kalau sudah berproses cukup lama, itu pun juga tidak ada jaminan. Kemudian apa rencana tak besok? Tidak ada yang tahu persis. Di bumi mana kita mati, tidak usah belajar tareka Pak. Kapan mati, di mana mati, tidak usah dicari begitu. Tugas kita itu apa yang dibawa sesudah kita mati. Ya. Saya percepat ini supaya insya Allah ya. Kelima, hujan asal satu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Ini penjelasan hadisnya. Ya. Ya, hujan adalah pelajaran berharga. Ya. Ya, dan ada satu di sini, suatu saat Pak, sekiranya kita tidak ada suatu saat nanti hujan banjir itu merata di mana-mana sampai sulit kita akan cek, azan bisa dirubah. Ini azan bisa dirubah dengan disebutkan di sini azannya diganti dengan bukan hayyalas salah tapi sallu birrihal, salatlah di rumah, di tempat-tempat kalian. Kalau ada penginapan, tenda-tenda apa, apartemen apa yang ya aman, di situ kita salat. Sallu birrihal atau sallu fi buyutikum. Itu bisa azan, tapi yang dipakai ini Pak kalau hujan rintik-rintik ya, jangan bermasalah itu.